jawab dengan jujur apa adanya aja, jadi nggak usah dikarang-karang, nggak usah bohong ya. Jadi kalau kasusnya Mbak Lina ini ya, tinggal bilang aja terima kasih atas tawaran kerjanya, tapi mohon maaf saya sudah terlanjur bekerja di perusahaan lain. Halo, selamat datang di episode ketiga Ask Riva Anything. Dalam episode ketiga ini, aku akan menjawab 2 pertanyaan yang berhubungan dengan rekrutmen. Pertanyaan yang pertama adalah, gimana sih cara menentukan expected salary? Kemudian yang kedua adalah, gimana cara menolak dengan halus, dengan sopan, dan dengan baik tawaran kerja dari perusahaan. Temukan jawaban dari 2 pertanyaan itu dalam episode yang satu ini. Untuk pertanyaan yang pertama, datang dari Mbak Amira. Pertanyaannya adalah, hai Mbak Riva, salam kenal ya Mbak. Aku ingin bertanya, gimana ya cara aku bisa tahu kisaran gaji di perusahaan yang aku mau? Aku sedang proses rekrutmen sebagai finance executive di sebuah startup, tapi aku masih bingung harus sebut angka berapa saat ditanyakan expected salary. Jadi memang masalah expected salary ini tricky. Kalau kita sebut angka terlalu rendah, rugi di kita. Tapi kalau kita sebut angka terlalu tinggi, tetap rugi di kita juga. Lalu gimana cara kita mengatasinya? Cuma 2 langkah sederhana. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, perusahaan yang kita apply itu bergerak di bidang usaha apa. Kenapa demikian? Karena beda bidang usaha, beda juga rentang gajinya. Lalu pertanyaan yang kedua, gimana caranya kita bisa tahu rentang gaji dari sebuah bidang usaha? Maka it's coming to the second step, yaitu kita Google salary report di Indonesia yang paling kini. Jadi gampang banget, kita tinggal buka Google, kita ketik saja salary report Indonesia 2020 ya, atau 2020. Kemudian nanti akan keluar hasilnya beberapa report yang disajikan oleh beberapa top headhunting companies di Indonesia. Kita tinggal klik linknya, biasanya mereka cuma minta nama, jabatan, dan alamat email, kemudian salary report itu akan dikirimkan secara gratis ke alamat email kita. Sesederhana itu aja. Nanti setelah kita terima emailnya, di dalamnya kita akan melihat lampiran, biasanya file PDF yang berupa salary report itu. Nah, setelah kita punya filenya, kita tinggal cari deh nama posisi ya dan industri yang kita incar. Jadi kalau contohnya Mbak Amira tadi, dia kan ingin jadi finance executive. Maka carilah finance executive di bidang industrinya itu, bidang usahanya adalah technology company ya. Nanti di situ akan muncul rentang gaji minimum, average, dan maksimum. Artinya apa? Minimum itu ya kira-kira angka terkecil dari posisi tersebut di industri tersebut itu berapa rupiah. Nah, kalau yang di tengahnya itu adalah angka rata-ratanya, angka tengahnya. Kemudian yang angka maksimal adalah angka paling tinggi dari posisi itu di industri itu. Ya, dengan itu aja kita udah bisa punya bayangan kira-kira wajarnya kita minta berapa. Lalu tahu dari mana kita harus minta minimum, average, atau maksimum? Itu harus tahu value kita juga nih. Kalau kita memang sudah cukup lama berada di posisi finance executive itu, atau di marketing manager, atau di posisi apapun yang kita apply, maka sebenarnya kita punya daya tawar atau bargaining power untuk minta di angka yang lebih tinggi, di maksimum poinnya. Tapi kalau kita sebetulnya masih baru di posisi itu, misal contohnya sebelumnya posisi kita accounting staff ingin menjadi accounting supervisor di perusahaan baru itu, maka ya sebaiknya minta saja dulu nih yang titik terbawahnya, yang minimum value-nya. Ya, jadi pada dasarnya ketika negosiasi gaji ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah market value, dan yang kedua adalah personal value. Pada akhirnya tetap kita sendiri yang paling tahu apa sih kompetensi kita, apa yang bisa kita kontribusikan, sebesar apa pengetahuan kita. Semakin besar pengalaman kita di sebuah bidang, semakin besar pula daya tawar kita untuk menawar gaji di sebuah perusahaan. Semoga cukup jelas ya. Pertanyaan yang kedua datang dari Mbak Lina. Namaku Lina, mau tanya cara menolak perusahaan yang tepat dan sopan.
Aku masih newbie dalam dunia pekerjaan dan aku pernah kaget plus bingung waktu ada perusahaan yang aku apply baru telepon aku setelah aku terlanjur magang di tempat lain. Jadi ceritanya si Mbak Lina ini kirim lamaran ke dua perusahaan sekaligus dan perusahaan yang kedua baru menghubungi Mbak Lina ketika Mbak Linanya sudah terlanjur bekerja di perusahaan yang pertama. Karena panik, aku malah bilang mau cek jadwal dulu. Ketika akhirnya aku tolak dengan alasan sibuk kuliah, perusahaan itu malah balik tanya, kenapa tiba-tiba di-cancel mbak? Padahal kami sudah bantu terima magang loh. Aku jadi bingung, mesti gimana. Jadi sebenarnya menolak tawaran pekerjaan itu sederhana aja. Kuncinya apa? Kuncinya dua. Jawab dengan sopan dan jawab dengan jujur, ya. Jawab dengan jujur apa adanya aja. Jadi nggak usah dikarang-karang, nggak usah bohong, ya. Jadi kalau kasusnya Mbak Lina ini ya tinggal bilang aja terima kasih atas tawaran kerjanya, tapi mohon maaf saya sudah terlanjur bekerja di perusahaan lain, ya. Jadi sebetulnya nggak usah takut perusahaan malah berpikiran yang enggak-enggak, karena yang namanya kandidat kirim lamaran ke lebih dari 100 perusahaan sekaligus tuh udah biasa ya. Jadi nggak usah panik takut dikira rekruter kita itu nggak niat mau apply atau bagaimana. It can happen to any one of us ya. Yang malah berbahaya adalah kalau kita memberikan jawaban bohong. Seperti kasus yang Mbak Lina ini kan sebetulnya dia bohong ya. Sebenarnya alasannya kenapa dia menolak tawaran itu karena sudah terlanjur kerja di tempat lain, tapi dia malah menjawab karena sibuk kuliah. Ya, di mata rekruternya pasti loh kalau sibuk kuliah kenapa malah apply magang, akhirnya malah jadi salah kan. Ya, jadi lain kali kalau misalkan terjadi lagi nih benturan seperti ini, jawab aja apa adanya. Kalau memang alasannya karena sudah diterima bekerja di perusahaan lain, maka jawablah demikian. Lalu, yang lebih sulit, bagaimana jika kita harus menolak karena tawaran gajinya tidak sesuai dengan expected salary kita? Itu pun sama kok, kita nggak apa-apa, kita bisa menjawab apa adanya, ya. Nggak usah takut dikira sombong dengan bilang bahwa kita nggak bisa terima tawaran gaji mereka gitu ya. Kita punya standar dong ya, wajar. Perusahaan punya standar, kita juga punya standar. Jadi jawab saja apa adanya dengan sopan bahwa dari segi salary, dari segi remuneration yang mereka tawarkan itu tidak sesuai dengan targeted salary-nya kita. Sudah begitu aja, straight and simple. Bisa jadi perusahaan akan menaikkan budgetnya mereka, ya bisa juga mereka akan melepas kita begitu saja. Oke, balik lagi, 2 rumus tadi, sopan dan jujur apa adanya. Demikian episode ketiga dari Ask Riva Anything. Semoga jawaban aku di video ini sudah menjawab pertanyaan kalian untuk topik yang sejenis. Nah, kalau kalian masih punya begitu banyak pertanyaan mengenai dunia kerja, coba deh baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!